Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Abang akan bacakannya, adik-adik sekalian akan memperhatikannya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sekali lagi abang akan bacakannya ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, firman Tuhan pada hari ini berbicara dari kitab Markus 10, yaitu yang dituliskan oleh Markus sendiri. Jadi kitab ini dituliskan oleh Markus sendiri, yaitu murid Yesus. Tentu adik-adik juga pernah mendengar ya, Markus murid Yesus. Jadi Markus ini mencatat tentang Yesus selama ada di dunia, di mana Yesus melayani umat manusia, bukan dilayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani umat manusia, bukan untuk dilayani. Itulah kasih Tuhan di antara kita. Dia datang dari surga, turun ke bumi untuk melayani kita, anak-anak Tuhan, selama dia hidup di dunia. Nah, sekarang adik-adik sekalian bagaimana? Ingin melayani juga? Ya, kita semua harus melayani. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, di mana Dia sangat rendah hati. Inilah Allah kita. Ingat dua hal. Kunci Alkitab hanya dua. Siapa Allah dan bagaimana Allah mengasihi kita. Nah, di sini siapa Allah? Yaitu Allah yang melayani umat manusia, yaitu Yesus sendiri. Dan bagaimana cara Allah mengasihi kita? Dengan pelayanannya. Dia memberikan 5.000 orang makan, dia menyembuhkan orang sakit, dia menghidupkan orang mati. Itulah pelayanan Yesus selama di dunia. Itulah kasih Allah kita. Jadi selama dia hidup, dia melayani umat manusia. Inilah yang disebut Allah yang menghamba, Allah yang merendahkan, Allah yang sangat rendah hati. Dia datang ke dunia dengan rendah hati, dia melayani umat manusia. Dan bahkan dia memberikan nyawanya di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk tebusan semua banyak orang. Inilah pelayanan yang sejati. Jadi ayat 45 ini, mari sama-sama kita membacakannya sekali lagi. Kita ganti anak manusia menjadi Yesus. Setuju ya? Kita ganti nama anak manusia menjadi Yesus. Jadi membacakannya, karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, jadi karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, jadi karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Inilah inti dari kitab Markus. Mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Inilah dari inti dari kitab Markus, yaitu Tuhan Yesus yang rendah hati datang dari surga ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kitab Markus ini semua berbicara tentang, lebih banyak berbicara tentang pelayanan Yesus. Inilah yang dicatat oleh murid Yesus, yaitu bernama Markus. Jadi adik-adik sekalian, mari kita ingat, ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus ingat bahwa kita juga menjadi seorang pelayan. Tapi kalau kita lupa ingin membantu seperti teman, orang tua, kakak, abang, dan yang lain-lain, ingat, Alkitab berbicara dari Markus 10 ayat 45, karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi adik-adik sekalian, HKI Petisa, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita harus semangat, walaupun ada COVID-19, kita harus tetap melayani semua orang. Seperti Tuhan Yesus melayani banyak orang, kita juga harus melayani banyak orang. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.